Argentina, champions of the world. Membawa modal kemenangan beruntun membuat MU percaya diri akan mengalahkan tim mediocre dan berniat menggeser peringkat rivalnya Manchester City. Manchester United terus menunjukkan penampilan terbaik, bahkan setelah ditinggalkan mega bintang Cristiano Ronaldo. Tapi gagal menggeser posisi Manchester City dari peringkat kedua klasemen setelah ditahan imbang Crystal Palace 1-1 pada 18 Januari 2023. Starting 11 Moment mencoba mengulas gagalnya Manchester United meraih kemenangan atas Crystal Palace dan dampaknya. Berikut rangkumannya. Gagal kalahkan Crystal Palace. Manchester United tertahan di markas Crystal Palace 1-1. Gol tendangan bebas Michael Olise di menit akhir laga buyarkan kemenangan setan merah. Crystal Palace versus Manchester United pada matchday 19 Liga Inggris tersaji di Stadion Selhurst Park pada Kamis 19 Januari dini hari WIB. Tim tamu tampil dominan. Mereka mencatatkan penguasaan bola sebesar 60% dibanding tuan rumah yang hanya 40%. Setan Merah bisa memecah kebuntuan dari gol Bruno Fernandes di menit ke-43. Skor 1-0 untuk MU bertahan hingga turun minum. Pada babak kedua, MU bisa mempertahankan keunggulan hingga menit akhir laga. Namun pada menit ke-90+1, kemenangan MU yang sudah di depan mata buyar. Michael Olise mencetak gol penyama kedudukan lewat sepakan bebas. Hasil imbang 1-1 menutup laga. Hasil ini membuat MU gagal menyalip Manchester City di urutan kedua. Mereka berada di posisi ketiga dengan poin 39 sama dengan The Citizens tapi kalah selisih gol. Sementara Palace di posisi ke-12 dengan 23 poin. Buang-buang peluang. Hal yang paling menonjol selama pertandingan tadi adalah banyaknya peluang Manchester United yang terbuang percuma. Ada yang kualitas penyelesaian akhirnya jelek tetapi lebih sering soal pengambilan keputusan yang salah. Padahal Manchester United bisa dibilang melepaskan cukup banyak ancaman ke gawang Palace. Total 15 tembakan dilepaskan Marcus Rashford dan kawan-kawan. Jumlah tersebut sebenarnya lebih dari cukup untuk mencetak lebih dari 1 gol. XG milik Manchester United saja sampai menyentuh angka 2,10. Penurunan drastis. 15 total tembakan yang dilepaskan Manchester United itu 10 diantaranya dilesakan pada babak pertama. Itu berarti hanya 5 tembakan selama 45 menit kedua. Ya, ada penurunan jauh dari segi serangan Manchester United. Tidak hanya dari kuantitas, tetapi juga kualitas. Manchester United sama sekali tidak bisa mencatatkan tembakan dari dalam kotak penalti Palace di babak kedua. Egois dan sok pro. Masalah mendasar dari dua persoalan serangan Manchester United itu adalah egois. Masalah ini spesifik mengkritik Marcus Rashford. Pemain yang sedang on fire dalam beberapa pertandingan terakhir justru jadi pemain yang tidak disukai pendukung Manchester United di laga ini. Rashford terlalu egois saat membawa bola. Visinya selalu soal mencetak gol tanpa memperhatikan posisi dan pergerakan rekannya yang lain. Masalahnya lagi, pengambilan keputusannya untuk mencetak gol ini buruk yang berdampak pada hasil akhir. Kehilangan gelandang andalan. Manchester United mendapat pukulan telak setelah gelandang andalan mereka, Casemiro, dipastikan harus absen dalam big match kontra Arsenal Minggu 22 Januari 2023 mendatang. Kekhawatiran Manchester United sudah muncul sejak Casemiro diganjar kartu kuning saat setan merah sukses mengalahkan sang tetangga Manchester City dengan skor 2-1 pada akhir pekan kemarin. Akibat satu kartu kuning tersebut, Casemiro hanya butuh 1 kartu kuning lagi untuk mendapat total 5 kartu kuning dalam semusim untuk diganjar sanksi larangan bermain 1 laga. Kekhawatiran Manchester United akhirnya menjadi kenyataan.
Casemiro kembali mendapat kartu kuning dalam laga tunda pekan ke-7 melawan Crystal Palace Kamis 19 Januari 2023 dini hari WIB. Dalam laga yang digelar di Selhurst Park ini, Casemiro diganjar kartu kuning oleh wasit Robert Jones pada menit ke-80 akibat melakukan pelanggaran terhadap Wilfried Zaha. Casemiro pun kini harus menerima sanksi larangan bermain satu laga dan dipastikan hanya bisa menjadi penonton saat Manchester United bertandang ke markas Arsenal. Debut Wout Weghorst biasa saja. Wout Weghorst memainkan debutnya bersama Manchester United pada duel lawan Crystal Palace. Bermain sejak menit awal, bomber berusia 30 tahun itu boleh dibilang belum mampu memberi kontribusi optimal. Erik ten Hag memainkan Weghorst sebagai penyerang tengah sejak menit awal. Dia mendapat kepercayaan bermain karena penyerang United lain Anthony Martial cedera dan tidak masuk skuad. Weghorst berada di atas lapangan hingga menit ke-69 sebelum digantikan Scott McTominay. Pada laga debutnya, Weghorst gagal mencetak gol. Weghorst datang saat performa Manchester United sedang bagus-bagusnya. United punya kecepatan yang luar biasa ketika membangun serangan balik. Nah, pada aspek ini Weghorst belum mampu beradaptasi dengan baik. Weghorst memang tidak punya kecepatan yang mumpuni. Pemain asal Belanda itu juga tidak punya kemampuan dribble dan duel 1 lawan 1 sebaik Anthony Martial. Namun ada aspek positif yang cukup menonjol. Weghorst mampu melakukan kombinasi yang cukup bagus, baik dengan Bruno Fernandes maupun Luke Shaw. Dia bermain cukup rapi dalam hal bangun serangan. Nah, yang paling menonjol dari Weghorst adalah pergerakan tanpa bola di area kotak penalti. Pada proses gol Bruno Fernandes, Weghorst mampu menjadi magnet yang mengikat beberapa pemain Palace. Hal itu membuat Fernandes punya ruang tembak yang terbuka. Ten Hag kecewa. Manajer MU Erik ten Hag kecewa atas hasil itu. Terlebih, gol lawan tercipta ketika peluit panjang akan dibunyikan. Ya, tentu saja, ketika 1 atau 2 menit sebelum pertandingan selesai Anda kejebolan, itu adalah hal yang mengecewakan dan Anda harus kehilangan 2 poin, ujar Ten Hag dikutip dari MUTV. Ten Hag pun memberikan catatannya tentang permainan para pilar MU. Perlu belajar dari kegagalan meraih poin penuh ini. Babak pertama memang kami menguasai pertandingan seperti yang Anda bilang, tapi itu bukan performa yang top. Babak kedua juga kami mengontrol pertandingan, tapi kami semestinya bercermin untuk melakukannya lebih baik, mencetak gol kedua, ucapnya. Kami butuh bereaksi dengan lebih baik, tidak kehilangan kontrol dan mencetak gol kedua. Bruno atau Casemiro punya peluang untuk mencetaknya. Ya, membaik tapi belum sempurna. Manchester United meningkat pesat di tangan Erik ten Hag. Sejak kalah di 2 laga pertama, pasukan setan merah seperti membaik di setiap pertandingannya. Walaupun membaik, Manchester United belum sempurna. Manchester United masih cukup jauh dari standar layak bersaing menjadi juara. Jadi hasil imbang lawan Palace ini seperti tamparan keras bagi para penggawa Manchester United untuk bekerja lebih keras dan cerdas. Itulah beberapa ulasan pertandingan Manchester United versus Crystal Palace. Menurut sahabat Starting 11 Moment, apakah MU akan mampu mengalahkan Arsenal dalam laga minggu nanti tanpa Casemiro? Pasalnya, saat ini Arsenal masih dalam kondisi super baik. Lanjut di kolom komentar ya.